Oke. Silakan. Ahmad Zaki Faturrahman 2023 pengambilan sumpah. Kemudian Nail Tiano tidak hadir ya. Oke, Hari Murti Umbul Sari tidak hadir juga ya. Oh ini ya, di Pengadilan Tinggi Semarang 2023. Nah ini Pak Taufik nih yang sejak 2000 ya. Oke, sekarang saya persilahkan kepada termohon. Oke. Sebentar. Surat kuasa aja. Ya. Oke, Yeni Apriliawati SH MPSMN tidak hadir. Isnan Wiharyanto SH identitas. Oke. Mewakili PPID. Oke. Kemudian Veki Novian Sasono tidak hadir. FX Sasadara Pasca Tri Wulan Dwi Handayani identitas. Dari bagian hukum Ardianto Imam Wicaksono SH. Oh ya, dan hukum Muhammad Arif Fauzi SH. Zaki Baswendra Wibawa tidak hadir. Yang dari Dinas Arpus nggak hadir. Tidak dikuasakan. Tidak dikuasakan. Ininya direnvoy karena harusnya Romawi 9 registernya. Tunggu ya. Silakan. Identitas. Ini memang di belakang, Bu. Namanya. Oh gitu, bukan di depan. Nggak tahu dong nanti kalau dipanggil. Udah, bisa diserahkan? Silakan, ini typo-nya sudah di ya. 9 Desember. Oke. Ya, kami menyatakan bahwa pemohon dan termohon sudah memenuhi legal standing. Jadi kita akan melanjutkan proses ini. Baik, kami akan membacakan terkait dengan kronologi dari permohonan informasi sampai ke persidangan kali ini. Ya, mohon dicermati. Yang pertama, pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kota Surakarta melalui email ppid@surakarta.go.id yang ditujukan kepada Lembaga Kearsipan Daerah LKD Kota Surakarta tertanggal 15 Agustus 2025 dan diterima pada tanggal yang sama mengenai 1. Salinan seluruh ijazah atas nama Joko Widodo dalam tanda kurung SD, SMP, SMA, S1 yang dilegalisir dan digunakan sebagai syarat pendaftaran dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Kota Surakarta tahun 2005 dan 2010 sesuai dengan dokumen yang diserahkan ke KPUD Kota Surakarta saat pendaftaran. 2. Setiap catatan autentikasi
berita acara verifikasi atau dokumen pendukung yang melekat pada ijazah tersebut dalam berkas pendaftaran calon wali kota Surakarta tahun 2005 dan 2010 yang telah menjadi arsip statis dan berada di dalam penguasaan LKD Surakarta. 3. Dokumen berita acara verifikasi ijazah yang dibuat KPUD Kota Surakarta kepada Universitas Gadjah Mada UGM, termasuk surat permintaan verifikasi dan balasan atau verifikasi resmi dari UGM pada saat pendaftaran Joko Widodo sebagai calon wali kota tahun 2025-2010. Di dalam pokok permohonan ini ada yang mau direvisi atau dikurangi atau ditambahkan? Pemohon? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kemudian bahwa pada tanggal 21 Agustus 2025 terdapat balasan email atau jawaban atas permohonan informasi dari ppid@surakarta.go.id yang berisi penolakan permohonan informasi dengan alasan dokumen tidak dikuasai oleh pemerintah Kota Surakarta. Kemudian pemohon mengajukan keberatan tertanggal 30 Agustus 2025 dan kemudian dijawab pada tanggal 12 September 2025 yang artinya yang berisi kepada tidak dapat dipenuhi dengan alasan informasi yang dikecualikan, dan kemudian pemohon informasi mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 18 September 2025. Di dalam kronologi ini ada yang mau ditambahkan? Pemohon? Menurut hemat kami cukup. Cukup ya? Cukup ya. Cukup. Baik, yang pertama kita akan mengklarifikasi kepada termohon terlebih dahulu terkait dengan kronologis. Sudah disiapkan? Jadi yang pertama ini terkait dengan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Tolong pemohon dicermati ya. Kita cek surat-surat. Ini adalah permohonan informasi dari Bonatua Silalahi tertanggal 15 Agustus 2025 pukul 10 PM. Jam 10 malam ya. Ya. Jawaban atas permohonan informasi ada? Bisa disampaikan ke sini? Ya. Karena ada beberapa tautan ya. Ya, minta tolong dibawa ke sini. Saya cek kepada pemohon. Kepadanya adalah PPID Kota Surakarta, betul? Betul. Kepada yang terhormat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Pemerintah Kota Surakarta di tempat dengan hormat Jumat 15 Agustus 2025 pukul 10 malam, betul Ibu? Ya, boleh maju ke depan karena saya ingin mengklarifikasi. Jadi di sini di dalam permohonan informasi ini ada dua versi. Satu adalah lewat email. Yang kedua ada lampiran seperti ini. Ini betul adalah bagian dari permohonan informasi. Minta tolong Pak. Ini ya, kita cek ya. Ini permohonan informasi ini. Lewat email. Oke. Ini ada lampiran. Pertanyaan saya, ini syarat permohonan sebagai perseorangan adalah KTP. Oke ya. Betul. Kedua, ini apa? Lampirannya? Karena kan pemohon, Komisi Informasi tidak bisa membuka karena ini kan elektronik. Apakah yang dilampirkan ini adalah ini? Ya, betul. Betul. Betul, Ibu. Coba bisa dicek di termohon ya. Kita cross check. Ya, silakan. Yang tautannya masih. Betul. Ini kan yang email itu yang 2000. Ini ya. Oke. Terus lampirannya yang mana? Sama ya? Ya, pertanyaan saya, ini kan kepadanya PPID Kota Surakarta dengan kepadanya secara elektronik ppid@surakarta.go.id. Yang terhormatnya PPID Kota Surakarta. Yang ini adalah PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Jadi gimana ini Pak penjelasannya? Jadi penjelasannya begini, kami mengajukan yang kedua karena di Surakarta ini ada dinas kami juga dalam artian bahwa informasi ini dikelola oleh lembaga kearsipan daerah.
Oke, kita cek dulu soal lampiran ya. Ya. Yang kedua lampirannya scan fotokopi oke ya, sudah diperiksa ya. Ya, cocok. Oleh PPID dinyatakan memenuhi syarat permohonan informasi enggak? Memenuhi. Oke, berarti kalau sudah memenuhi dari sisi permohonan informasi, silakan duduk dulu. Oke. Nah, ini saya ingin penjelasan dari pemohon. Ini terkait dengan tata cara permohonan. Nah, ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. Nah, ini disampaikannya berarti melalui single system di PPID Kota. Jadi tidak langsung ke PPID pelaksana. Jadi sebutan untuk PPID Dinas Arsip adalah PPID pelaksana. Jadi kalau PPID itu di tingkat Kota Surakarta, itu PPID Kota Surakarta yang secara harian kemudian dilakukan oleh Dinas Kominfo. Berarti lewat PPID Kota Surakarta. Nah, sekarang kepada termohon. Oleh termohon, ini permohonan informasinya kemudian apakah di forward atau dilakukan penerusan kepada Dinas Arsip atau bagaimana mekanismenya? Izin, jadi kita mengundang PPID Kearsipan ke Diskominfo untuk membahas berkaitan dengan permohonan informasi yang disampaikan oleh Oke. Ya, itu memang tugasnya PPID ya. Baik, sekarang jawaban atas permohonan informasi tertanggal 21 Agustus tahun 2025. Ini bentuknya juga lewat email karena bentuknya elektronik. Kita klarifikasi dulu. Apakah tulisannya adalah pemberitahuan tertulis, betul? Betul. Judulnya? Surat pemberitahuan tertulis lengkapnya Ibu, surat pemberitahuan tertulis nomor 7 tahun 2025. Boleh kami baca lengkap? Pokoknya aja. Ya, jadi judulnya seperti itu. Jadi ppid@surakarta.go.id dan seterusnya, tu bonatua 766hi, bonatua 766@gmail.com. Ya. Ya. Baik, jadi pokoknya apa? Betul yang itu ya, penolakan ya? Iya. Oh, saudara termohon? Alasannya adalah tidak memiliki wewenang. Ada dua ya. Tidak memiliki itu satu hal, yang ada dua hal. Ada dua hal, PPID Pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan atas data tersebut. Yang pertama, dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh Pemerintah Kota Surakarta. Tidak memiliki kewenangan atas data itu menurut PPID yang punya kewenangan siapa? KPU. Oke. Yang kedua adalah tidak dikuasai. Baik. Kita cek lagi. Pemohon langsung mengajukan keberatan di hari yang sama. Betul ya? Di hari yang sama. Saya ralat. Tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. Ya. Pukul 12.40 malam. Baik. Padanya siapa? Jadi dari sini kepada yang terhormat PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. Selama ini saya menyampaikan surat keberatan atas jawaban permohonan informasi publik terkait permohonan saya tertanggal 15 Agustus 2025 dengan jawaban PPID nomor B/500.12.12.1584 tertanggal 21 Agustus 2025. Adapun surat keberatan terlampir dalam bentuk dokumen resmi PDF untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 43 2009 tentang Kearsipan. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian tidak lanjut Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Dr. Bonatua Silalahi. Baik, ini terkait dengan keberatan. Keberatannya kepada atasan PPID Dinas Kearsipan.
Tadi permohonan informasinya kepada PPID Solo. Diajukan ke sekretaris daerah sebagai atasan dari atasan PPID, Pak. Karena semua administrasi kan memang demikian ya, kan kita mengenal apa yang disebut sebagai banding informasi. Jadi kami merujuknya begitu, Ibu. Ya, nanti ke depan bisa harus konsisten. Kalau permohonan informasinya tadi melalui PPID, keberatannya ke atasan PPID dari Kota Surakarta, yaitu Pak Sekda. Baik, sekarang saya cek kepada termohon. Silahkan dicek. Ini jawaban atas keberatannya apa ini? Jawaban atas keberatannya masih konsisten dengan yang pertama, bahwa kita PPID Pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan atas data tersebut. Kemudian dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena itu, maka domain yang saudara butuhkan tidak dapat kami penuhi. Kemudian untuk melengkapi itu, karena ada keberatan, kita berkoordinasi dengan yang memiliki data tersebut, yaitu KPU. Setelah itu kita melakukan rapat koordinasi dengan KPU bersama Arbusda. Di situ tertulis disampaikan bahwa seluruh berkaitan dari hasil kami cari informasi ke KPU berkaitan dengan posisi dokumen tersebut, kami jabarkan di sini sebagai tambahan penjelasan dari KPU. Apa itu? Bahwa intinya bahwa pada saat itu berkaitan dengan data yang diminta masuk terhadap menjadi informasi yang dikecualikan oleh KPU. Ya, saya ingin pertama melihat dulu siapa yang bertanda tangan di dalam jawaban atas keberatan. Kepala Dinas, coba dicek di standar layanan. Boleh nggak Kepala Dinas menandatangani jawaban atas keberatan? Izin Ibu, kami mengakui ada kekeliruan atau kekilafan atau kesalahan dari kami dalam rangka memproses jawaban ini. Kami mengakui yang seharusnya bertanda tangan adalah atasan PPID atau Sekda. Tapi dalam memberikan jawaban ini kami sudah berkoordinasi dengan Sekda untuk berkaitan dengan jawaban yang kami berikan. Jadi kita akan mendiskusikan dengan majelis dulu, karena ini jawaban atas keberatan yang ini itu yang pertama ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo, seharusnya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Nah, apakah ini akan dianggap sebagai jawaban atas keberatan atau diabaikan? Itu pertanyaan pertama. Tapi ini kita simpan dulu. Yang pertama kita ingin menanyakan terkait dengan koordinasi Dinas Perpus Arsip dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Nah, ini terkait dengan pengecualian informasi. Pemohon informasi mengajukan permohonan kepada PPID Kota Surakarta. Nah, apakah KPU Kota Surakarta termasuk di dalam wilayah kewenangan PPID Kota Surakarta? Tidak. Tidak. Lalu kenapa penggunaan pengecualian informasinya memakai KPU? Sebetulnya maksud kami di situ untuk lebih memperjelas, karena kami juga ingin menjelaskan berkaitan dengan yang punya berkaitan dengan dokumen yang diminta, di mana kami pada saat itu menanyakan kepada yang mempunyai dokumen untuk maksud kami untuk memperjelas daripada penjelasan kenapa kita tidak menguasai itu. Ya, saya mohon kepada pengunjung sidang untuk mematikan suara dari handphone agar tidak mengganggu persidangan. Minta tolong ya, jaga ketertibannya. Jadi ini ada dua hal ya. Yang pertama, jawaban atas keberatan ditandatangani oleh bukan atasan PPID. Itu satu. Kedua, terkait dengan jawaban atas keberatan itu menggunakan DIK dari KPU Kota Surakarta, yang mana sebenarnya ini adalah DIK dari KPU RI. Itu ya? Betul ya? Betul. Baik, ini ada 3 hal.
saya tanya lagi pada saat menjawab keberatan karena ini ada dua hal yang berbeda di dalam menjawab. Yang pertama adalah tidak memiliki kewenangan dan tidak dikuasai. Di keberatan dikecualikan. Menurut saudara termohon, ini konsisten tidak? Jadi begini penjelasannya. Tidak memiliki kewenangan berarti bukan di kewenangannya pemerintah Kota Surakarta. Itu satu. Kedua, tidak dikuasai. Kalau dengan dikecualikan itu kemudian itu sama nggak jawabannya? Konsisten nggak? Iya Bu, kalau berkaitan dengan konsisten atau tidak konsisten. Tapi maksud kami dari penjelasan daripada jawaban ini adalah itu tadi kami matur bahwa kami ingin memperjelas berkaitan dengan sumber dari data atau sumber dari hal-hal yang tadi diminta oleh saudara pemohon. Maksud kami seperti itu. Ya, jadi kita itu sedang membicarakan tentang permohonan informasi dengan pemohon dari Bonatua Silalahi, kepadanya adalah PPID Kota Surakarta, bukan KPU Kota Surakarta ya. Ya, dengan PPID Kota Surakarta. Jawabannya adalah sebagai badan publik pemerintah Kota Surakarta, bukan KPU Kota Surakarta. Kami akan men-skor sidang untuk mendiskusikan dengan majelis terkait dengan tiga hal ini, maka saya akan men-skor sidang ini 10 menit. Hadirin dimohon berdiri, majelis komisioner meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ya, kita akan melanjutkan sidang masih terkait dengan jawaban atas keberatan. Jadi majelis memang melihat dan membaca apa yang dijawab dari permohonan keberatan dari pemohon. Ini ada dua hal yang perlu kita klarifikasi karena ini saling bertentangan. Jadi kita ingin mengklarifikasi kepada termohon. Jadi sebenarnya alasan dari penolakan atas permohonan informasi itu sebenarnya yang mau dipakai itu yang mana? Konsisten dengan jawaban informasi yang pertama bahwa PPID pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan atas data tersebut. Dua, dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh pemerintah Kota Surakarta. Baik, lalu apa yang terjadi dengan berdasarkan hasil rapat koordinasi dan seterusnya yang dijawab sebagai jawaban atas keberatan? Ini kenapa kita tanyakan dua hal yang bertentangan ini? Karena ini akan menentukan arah sidang, apakah ini akan bisa mediasi atau langsung pembuktian di adjudikasi ya. Itu. Jadi ini saya ingin tanya dulu kepada pemohon. Jadi kan kalau jawabannya tetap itu berarti sama dengan jawaban atas permohonan informasi. Yang pertama adalah tidak memiliki kewenangan. Kedua, tidak dikuasai, berarti sama. Apa dalil dari pemohon ini berdasarkan dari pengajuan keberatan ya? Karena jawabannya menurut PPID Kota Surakarta atau termohon itu masih sama. Menanggapi apa yang disampaikan oleh termohon. Jadi pemohon tadi disebutkan ada dua alasan. Yang pertama, PPID atau pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan atas data tersebut. Lalu yang kedua, dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh pemerintah Surakarta.
Jadi menurut hemat kami memang ada dua versi yang berbeda. Lalu juga untuk jawaban setahu kami Kepala Dinas Komunikasi itu bukan bagian dari PPID. Jadi dari kami seperti itu, Ibu Ketua Majelis. Ya, maksud kami adalah begini, saudara pemohon. Jadi kan alasan kenapa keberatan, kan ini harus dijabarkan karena jawaban atas keberatan itu dianggap oleh termohon itu masih sama dengan jawaban atas permohonan informasi. Jadi menurut pemohon apa yang menjadikan pemohon merasa bahwa seharusnya, begitu kan, kalau keberatan berarti seharusnya jawabannya tidak seperti itu, begitu kan? Jawabannya mestinya tidak seperti yang disampaikan. Itu maksud kami adalah apa alasan dari pemohon menyatakan bahwa seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya PPID memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi kepada kami. Jadi tidak bisa menyatakan tidak memiliki kewenangan. Jadi menurut saya jawaban ini bagi pemohon tidak tepat. Saya bagaimana dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana yang kami minta, berkas-berkas yang publik itu harusnya di bawah pengelola informasi karena itu termasuk dari hal informasi yang dimintakan kepada umum. Cukup. Baik, apa pertimbangan dari termohon untuk menjawab bahwa tidak memiliki kewenangan itu satu dan tidak dikuasai. Artinya dokumen yang diminta, objek permohonan informasi itu kan ada 3 tadi itu ya. Apa alasannya dikatakan tidak memiliki kewenangan? Tadi kita sudah mendapatkan jawaban itu karena dikuasai oleh KPU ya. Yang mempunyai kewenangan adalah KPU. Nah, yang kedua tidak dikuasai. Nah, tadi ini di dalam dalil keberatan dari saudara pemohon disebutkan bahwa lembaga kearsipan daerah seharusnya menguasai arsip statis. Nah, silakan dijawab. Ya, terima kasih. Izin menjawab berkaitan dengan kalimat dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh pemerintah Kota Surakarta. Dalam ini LKD, dalam hal ini adalah PPID, karena di dalam Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009 pasal 24 di situ sudah disebutkan dengan jelas bahwa LKD, Lembaga Kearsipan Daerah, hanya menyimpan arsip-arsip daerah, arsip-arsip lembaga daerah, yaitu misalnya dinas, arsip dinas, arsip OPD itu disimpan. Tapi kalau berkaitan dengan data arsip yang ada di KPU, kami tidak punya kewenangan untuk menyimpan karena itu KPU bukan lembaga daerah tapi lembaga pusat, bukan masuk di ranahnya LKD. Iya, silakan Undang-Undang 43 2009 dan juga PP-nya bisa dibawa ke sini ke majelis. Iya. Kalau fisiknya kami belum bawa majelis. Enggak fisik, silakan elektronik juga nggak apa-apa. Oh, iya. Ditunjukkan tadi dalil dari saudara termohon. Pasal berapa? Silakan pemohon kalau mau lihat. Kita cek sama-sama. Ini Undang-Undang 43 2009 ya. Saudara pemohon punya dokumennya? Undang-Undang arsip? Ya nggak apa-apa, kita cek aja digitalnya. Di sini ditunjukkan pasal 24. Arsip daerah adalah lembaga kearsipan daerah kabupaten kota. Wajib membentuk yang ayat 2, kemudian pembentukan arsip dan seterusnya. Pengelolaan arsip yang diterima dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kota dan penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kota, desa atau disebut dengan nama lain, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan. Apakah yang dimaksud dengan KPU tidak termasuk di dalam pasal 24 dari ayat 1 sampai 4 ini? Menurut termohon. Menurut termohon tidak ada, Pak Pemohon. Ini menurut
Ya, Termohon loh ya. ya. Menurut hemat kami ada diatur di pasal 22 ayat 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 22, 2000. Ya, kita cek 22. ayat 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, di mana di situ disebutkan arsip statis wajib diserahkan oleh pencipta arsip pada lembaga keamanan dan dikelola untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, arsip pendaftaran calon wali kota tahun 2005-2010 tentu telah melewati masa retensi dan wajib disimpan dan dapat diakses sesuai Undang-Undang KIP. Begitu Ibu. Ya, sebentar. Ini pasal 22-nya kok beda? 22 ayat 7 Undang-Undang 43 2009. Ini PP apa undang-undang? Coba. Yang pasal 2247 itu provinsi dan tidak ada ayat 7-nya, ayatnya hanya sampai 4. Nah, enggak. Ini Pak, pasal 22 yang saya cek ini. Coba silakan pemohon ngecek. LKB daerah, provinsi. Kalau yang kota, kabupaten, Iya, kita lihat datanya dulu aja. Itu PP atau undang-undang itu? Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000. Iya, betul. Kita kan saling buka. Coba salah elektronik. Pemohon. Dua ayat 7 disebutkan di dalil keberatan ya. Iya. Ada nggak? Di situ 4 ayat di situ. Ya, betul. Ya. Silakan pemohon di cek lagi. Kita silakan duduk. Saya kembalikan. Jadi tolong diklarifikasi terkait dengan penggunaan itu ya pasal, karena ini nanti kalau nanti kita di pembuktian itu akan menjadi salah satu alat bukti. Jadi itu urgent untuk saudara pemohon untuk bisa mempertimbangkan kembali penggunaan pasal dan undang-undang itu. Ya, ini sekarang saya kembali kepada termohon terkait dengan tadi penggunaan yang mau dipakai adalah tetap dua hal itu. Berarti yang DIK-nya KPU mau dipakai atau enggak? Enggak ya? Silakan dinyatakan lagi jawaban dari termohon terkait dengan permohonan informasi pemohon. Apa yang akan dinyatakan? Bahwa kami tetap konsisten sesuai dengan jawaban atas permintaan permohonan informasi publik dan jawaban atas keberatan, yaitu 1. PPID Pemerintah Kota Surakarta tidak memiliki kewenangan atas data tersebut, dan 2. Dokumen yang saudara ajukan tidak dikuasai oleh pemerintah Kota Surakarta. Itu majelis. Majelis lain untuk menanyakan kepada para pihak terkait dengan jawaban-jawaban keberatan dan permohonan informasi. Ya, terima kasih pimpinan majelis. Saya menanyakan dulu kepada pihak termohon ya. Jadi kami memang menerima apa yang menjadi jawaban yang akan kami jadikan sebagai bukti yang prinsipil adalah yang disampaikan pada saat persidangan. Jadi bila mana saudara termohon atau kuasanya menyampaikan bahwa jawaban yang sudah diberikan kepada pemohon, baik yang jawaban permohonan maupun jawaban keberatan, itu yang akan kami catat dan kami kompolir adalah yang disampaikan di persidangan. Jadi sekali lagi kami mengingatkan mana yang akan digunakan di dalam permohonan ataupun jawaban yang disampaikan oleh termohon kepada permintaan pemohon. Itu yang kami ingin menegaskan. Kemudian juga kepada pemohon, mohon dipahami ya Bapak-bapak ya atau Pak pemohon maupun kuasa yang lain, bahwa kita harus menyadari ada kekeliruan atau kekhilafan juga di dalam hal prosedur administrasi. Bapak mungkin sudah paham ya, tadi ada permintaannya kepada PPID, tapi di dalam keberatannya kepada kearsipan. Nah, justru di situ seperti kami sampaikan kepada termohon, tentunya pihak pemohon akan kami perlakukan yang sama. Mana yang akan digunakan
apakah yang disesuai dengan jawaban ataupun permintaan permohonan lewat email maupun keberatan di surat atau diberikan pada saat persidangan ini. Ini kami ingin penegasan supaya persidangan berikutnya bisa dilaksanakan lebih lanjut. Terima kasih pimpinan majelis. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Setelah mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh termohon ya, kaitannya dengan pilihan terhadap jawaban dari permohonan pemohon, bahwa termohon mengambil pilihan untuk tidak memiliki wewenang dan tidak menguasai dari dokumen yang diminta, maka konsekuensinya adalah kemudian sidang ini tentu tidak bisa dilanjutkan dalam adjudikasi secara langsung, tapi tahapannya tentu melalui mediasi terlebih dahulu, karena kan memang mau dipaksa kayak apapun ya dari pemohon, pilihan ketika tidak menguasai dan tidak punya wewenang itu ya tentu tidak bisa memberikan itu. Tapi itu juga tidak semata-mata kemudian berhenti sampai di situ. Kita juga harus mendengarkan dalil-dalil dari pemohon, bahwa pemohon punya keyakinan bahwa sebetulnya Badan Arsip Daerah itu tetap memiliki arsip itu. Nah, ini kan ada pemahaman yang belum ketemu nih, belum match ya. Nah, maka saya menyarankan kepada Ketua Majelis untuk kemudian kita tempuh mediasi terlebih dahulu, dengan catatan kedua belah pihak memang mau untuk dimediasi ya. Tapi kalau salah satu pihak keberatan dan minta untuk langsung adjudikasi, ya kita tidak bisa memberikan ruang untuk mediasi itu. Jadi seperti itu Ketua Majelis, jadi supaya ada langkah yang lebih konkret. Terima kasih. Ya, terima kasih majelis sekalian. Kita sudah mendengar bahwa yang dimaksud dengan termohon sebagai alasan penolakan permohonan informasi yang kemudian juga konsisten di keberatan adalah dua alasan itu. Satu soal tidak punya kewenangan, yang kedua tidak menguasai. Sudah titik ya. Titik. Baik, saya ingin sampaikan beberapa catatan. Yang pertama, dari sisi pemohon, permohonan informasinya ke depan itu juga harus konsisten. Yang pertama, kalau diajukan kepada PPID, silahkan keberatannya juga ke PPID Kota. Kalau ke kearsipan juga tidak apa-apa, nanti keberatannya kepada atasan PPID Dinas Kearsipan. Gitu ya. Jadi nanti juga mungkin kalau nanti mediasinya tidak berhasil dan seterusnya, bisa juga pembuktiannya adalah tentang apakah SOP di dalam permohonan informasi di pemerintah Kota Surakarta seperti apa, nanti kita lihat. Tapi ini belum saat ini karena ini di fase klarifikasi. Dan kemudian yang kedua, di sisi termohon, saya ingin menyampaikan bahwa secara administratif jawaban atas keberatan tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo, seharusnya oleh atasan PPID. Gitu ya, sekretaris daerah. Nah, itu sudah kekeliruan yang sudah diakui ya. Oke. Yang kedua, tidak boleh DIK orang lain dipakai untuk menjawab permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Kota Surakarta. Karena PPID Kota Surakarta boleh memberikan alasan penolakan permohonan informasi karena dikecualikan itu untuk PPID yang dikuasai. Siap ya? Dan saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait secara prosedur, terkait dengan misalnya jawaban atas permohonan informasi apabila ditolak atau dikecualikan. Ya, kalau ditolak itu di pasal 34 itu terkait dengan permohonan informasi di Perki 1/2021 tentang standar layanan informasi publik, itu harus melampirkan DIK. Nah, kalau di dalam konteks ini di pasal 44 ya, jawaban atas keberatan apabila menyatakan bahwa informasinya dikecualikan, maka harus melampirkan SK DIK-nya. Padahal tadi DIK-nya DIK KPU, kan nggak boleh ya, begitu. Jadi ini juga kepada pemohon, nanti kalau mendapatkan jawaban atas permohonan keberatan atau permohonan informasi atau jawaban atas keberatan dan dinyatakan dikecualikan, harus minta SK DIK-nya yang mana, SK daftar informasi dikecualikan yang mana yang terkait dengan permohonan. Saya ingin luruskan ini sesuai dengan standar layanan informasi publik. Ini untuk pengetahuan kepada pemohon maupun termohon di dalam konteks ini. Baik,
Yang selanjutnya kita akan meminta kepada pemohon untuk menyampaikan apa tujuan permohonan informasinya. Silakan. Sebelum kami menyampaikan, terima kasih atas pertanyaan dari majelis hakim, baik hakim ketua majelis atau anggota. Jadi kami sudah berkomitmen dengan prinsipal kami, maka surat permohonan informasi publik kami ini ditujukan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Kota Surakarta. Jadi kami konsisten. Kemudian permohonan yang kami ajukan itu menyangkut 3 hal. 1, salinan seluruh ijazah atas nama Joko Widodo dari SD, SMP, SMA, S1 yang dilegalisir dan digunakan sebagai syarat pendaftaran di dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada Kota Surakarta tahun 2005-2010 sesuai dokumen yang diserahkan ke KPUD Surakarta pada saat pendaftaran. Yang kedua, informasi publik yang kami ajukan adalah setiap catatan autentikasi, berita acara verifikasi, atau dokumen pendukung yang melekat pada ijazah tersebut di dalam berkas pendaftaran calon wali kota Surakarta tahun 2005 dan tahun 2010 yang telah menjadi arsip statis dan berada di dalam penguasaan Lembaga Kearsipan Daerah Kota Surakarta. Yang ketiga, dokumen berita acara verifikasi ijazah yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPUD Kota Surakarta kepada Universitas Gadjah Mada, termasuk di dalam hal ini surat permintaan verifikasi dan balasan atau verifikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada pada saat proses pendaftaran Joko Widodo sebagai calon wali kota Surakarta 2005 dan 2010. Kemudian tujuan permohonan informasi ada 4. 1, memastikan keterbukaan dan akuntabilitas arsip negara. Yang kedua, mendukung kajian akademis dan penelitian ilmiah mengenai syarat administrasi jabatan publik. Yang ketiga, menjamin keabsahan arsip statis yang tersimpan di LKD Kota Surakarta agar tidak menimbulkan keraguan publik. 4, menindaklanjuti penelitian ilmiah yang telah dipublikasikan di SSRN dengan judul Testing of the Authenticacy of the Public Official Diplomacy in Indonesia, Scientific Study of the Joko Widodo Case, yang dapat diakses di http://doi.org/10.2139/S-SRN.537341. Terima kasih. Ya, apakah saudara pemohon mau menambahkan tujuan permohonan informasinya? Karena pemohon juga kalau di dalam dokumen penyerahan sengketa informasi sudah melampirkan ada ijazah. Itu dari pemohon, betul? Yang sudah ada di sini dan kemudian ada yang dihitamkan. Betul. Itu dari pemohon. Ya. Berarti sudah punya dokumennya. Pemohon mendapat informasinya dari publik, dari internet. Oh, dari internet. Dari internet. Nah, ini harus disampaikan sumbernya ya, Pak. Ya. Karena ini bagaimana mungkin masih permohonan informasi tapi sudah dapat datanya kan gitu ya. Dari internet, Ibu. Ya. Baik, nanti sumbernya tolong dijelaskan. Nanti waktu akses juga kami jelaskan, Ibu. Oke. Termohon sudah mengetahui alasan permohonan informasinya? Ya, tidak ada masalah soal itu? Tidak ada ya? Seperti itu. Baik, sesuai dengan usul dari anggota majelis, saya ingin menanyakan karena tadi ada 2 hal yang disampaikan oleh termohon bahwa tidak memiliki wewenang dan tidak menguasai, apakah pemohon bersedia untuk mediasi? Pertanyaannya begitu ya, secara prosedur. Ya. Kami bersedia, Ibu Ketua Majelis. Baik. Ya. Silakan termohon. Bersedia majelis. Bersedia. Bersedia. Baik. Kalau bersedia, ya, saya tawarkan apa mediasinya setelah ini, karena kebetulan hari ini kami tidak ada jadwal sidang lagi, atau di lain waktu. Pemohon dulu.
hari ini maksimal sampai pukul 2. Berarti intinya soal waktu itu nanti ini soal manajemen aja. Jadi di dalam Perki 1 2013 itu disebutkan bahwa mediasi ada waktu 14 hari kerja. Jadi kalaupun tidak selesai hari ini masih bisa dilanjutkan. Silakan termohon. Bisa majelis untuk hari ini ya. Ya. Bentar, kita sepakati waktu dulu ya. Berarti kesepakatannya adalah satu, kita akan melalui mediasi dulu. Oke ya, sepakat. Yang kedua, mediasinya akan dilakukan hari ini. Oke, sepakat ya. Majelis lain ada mau tambahan? Terima kasih pimpinan majelis. Terlepas terkait dengan kesepakatan mediasi, kami hanya ingin mengingatkan kembali khususnya kepada pemohon, karena di bendel permohon ini, permohonan dari pemohon sudah ada bukti-bukti, Pak. Nah, tentunya tadi seperti disampaikan oleh Ketua Majelis, mohon kiranya sumber-sumber yang diajukan bukti itu ditulis, Pak. Kalau perlu dibuat dalam daftar bahwa tadi fotokopi ijazah yang dihitamkan itu secara lisan dan sudah terekam di sini disampaikan mendapatkan dari internet. Nah, itu nanti mohon kalau masih ingat kapan di searchingnya, kemudian di croppingnya kapan, kemudian tanggal dan harinya kan di situ nanti muncul, Pak pemohon ya, supaya nanti pada saat terlepas nanti mediasinya selesai atau tidak selesai ya, karena ini untuk pembelajaran bagi kita semua bahwa bukti yang disampaikan kepada para pihak termasuk pada majelis, pihak-pihak harus menyebutkan secara rinci sumbernya. Itu saja yang ingin kami mengingatkan kepada pemohon dan juga termohon nantinya, Pak. Seperti tadi yang disampaikan pada saat jawaban keberatan maupun permohonan. Terima kasih, saya kembalikan kepada majelis. Ya, saya kira untuk soal alat bukti dan seterusnya itu nanti baru akan dipakai kalau kita ke adjudikasi ya, kalau mediasinya gagal, tapi kita harus mengusahakan terlebih dulu karena semua pihak sepakat untuk melakukan mediasi. Maka dengan ini kita akan melanjutkan dengan mediasi. Mediatornya adalah Bapak Muhammad Asrofi, salah satu dari anggota majelis. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda. Hadirin dimohon berdiri, majelis komisioner meninggalkan ruang persidangan.